10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, ditanya orang tentang banyak hal, nah itu konsekuensi dari dakwah. Konsekuensi dari dakwah. Jadi kita ditanya bukan hanya soal riba, ditanya soal ini, soal ini. Nah, itu memang konsekuensi-konsekuensi yang mau nggak mau nanti akan terus. Nah, itu tidak bisa dihindari, Pak. Tidak bisa dihindari. Nah, karena itu kesadaran ini harus kita terima sebagai apa? Sebagai kehormatan, sebagai kemuliaan. Jangan merasa, waduh, nah gitu kan. Kok tiba-tiba saya jadi apa? Ya itu konsekuensi, nggak apa-apa. Nah, kalau saya begitu berpikirnya ya. Jadi kita jangan begini gitu. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, kepada Anda tentang Islam, itu berarti orang itu husnudon, ya kan, berbaik sangka, karena dianggap Anda adalah orang yang mengerti, kan begitu. Kalau dihusnudoni orang, jangan kemudian kita ngeper duluan, ya kan, gitu. Nah, tapi mintalah kepada Allah, ya semoga apa menjadi husnudon mereka itu menjadi kenyataan. Loh itu penting. Merespon sesuatu yang positif itu dengan sikap positif gitu. Jangan merespon sesuatu yang positif dengan sikap negatif. Merespon sesuatu yang positif dengan sikap negatif itu apa? Misalnya tadi ada orang husnudon ya, tanya kepada kita, dianggap kita ngerti apa saja. Terus lalu kita bilang, wah saya ini nggak ngerti. Akhirnya terus sudah sampai di situ kita nggak belajar ya sudah selamanya kita nggak akan mengerti, nggak akan berkembang kita. Tapi ketika kita di husnudoni orang, lalu kemudian kita merespon dengan positif, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan. Anda akan mengalami peningkatan tahap demi tahap sampai pada level yang nanti Anda tidak akan pernah bayangkan Allah akan berikan makom itu kepada Anda. Yakinlah. Ya. Nah, saya punya pengalaman. Ini cerita lain ya, cerita lain. Ya. Jadi karena saya pengalaman dakwah sudah 30 tahun, Pak. Ya. Jadi sejak tahun 90 ya, saya masih muda. 90. Ya, sekarang umur 51 saya. Ya kan? Berarti sejak umur 20-an kan, atau bahkan 18-an ya. 19, 18 sudah. Ya. Saya ngajar itu mulai waktu SMA. Ya, saya belajar Islam dari kecil ya. Mulai dari karena Bapak Ibu itu dari pesantren semua. Nah, jadi mulai kecil kita belajar Islam. Ya, sekolah dini ya, masuk pesantren. Ya. Di pesantren itu setahun di pesantren udah langsung disuruh ngajar sama kiai. Ya, sampai lulus 3 tahun pesantren saya keluar kuliah. Di kuliah sih begitu ya, di kuliah kenal dakwah. Ya. 89 saya kuliah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, orang husnudon kepada kita kan, gitu. Tadi itu ya kita respon positif. Ketika orang husnudon, Anda jangan mengatakan oh enggak. Nanti apa menjadi husnudon orang lain itu Allah nggak akan berikan kepada Anda. Hatta ini cerita ya, sampai dalam perkara ini pengalaman pribadi. Ya saya terus terang dari dulu ya meskipun kita hidup susah itu kita sering bantu orang lain. Sehingga orang kemudian punya husnudon pada kita, kita ini kaya. Nah, gimana caranya kita bantu? Nggak perlu nunggu kaya, Pak. Ya kan? Ada orang kaya yang percaya kepada kita karena kita ustadz, gitu kan. Kemudian kita nolong orang lain ya. Bantu itu kan kita nggak harus cerita ini duitnya dari siapa. Gitu. Tapi karena orang lain yang selalu kita bantu tadi, dan kita nggak pernah menceritakan kesusahan kita kepada orang lain. Ya. Karena doa-doa itu, husnudon itu akhirnya benar kan. Allah berikan kemudahan. Jadi kalau kita bisa membantu orang, itu bukan karena kita kaya. Tapi karena ada orang lain, entah itu karena apa, rizkinya disalurkan lewat kita salurkan. Nah, husnudonnya tadi itu ya dibalas oleh Allah, sehingga kemudian Allah wujudkan itu. Ya, dan kemudian Allah berikan jalan. Tapi coba kalau misalnya orang lain mengatakan seperti itu sesuai dengan donnya, lalu kemudian kita katakan,
apa namanya, saya nggak seperti itu, saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa begini. Terus begitu ya, berarti apa yang menjadi husnudzon orang lain sebenarnya itu ada doa baik untuk kita. Akhirnya kita tolak sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tidak akan memberikan kebaikan pada Anda karena sikap Anda. Maka responlah husnudzon orang lain itu dengan sikap positif. Nah, itu penting. Ya kan? Nah, jadi itu yang nanti akan membuat kita berkembang. Gitu. Nah, terus kalau kita nggak seperti itu ya belajar, nggak usah belajar gitu. Ya kan nggak usah apa namanya? Ya bukan berarti terus kita pura-pura jadi hebat itu enggak juga. Makanya kan kita juga tidak boleh takaluf juga tidak boleh. Nuhina ani takaluf kata Umar. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti. Tapi tadi itu ya apa yang orang lain doakan, apa yang orang lain berbaik sangka pada kita itu kita mohon pada Allah semoga apa yang menjadi husnudzon mereka itu diwujudkan oleh Allah. Nanti tanpa kita sadari, tanpa kita ini by proses itu Allah. Ya. Jadi itu kuncinya, Pak. Ya, kuncinya itu begitu. Ya. Gitu, Pak ya. Ya, baik Ustadz. Syukron Ustadz. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf katanya mic-nya lagi error dari Pak Endri di Sukabumi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar menguatkan supaya dakwah bisa kokoh di dalam sanubari kita? Karena ada ungkapan bahwa amal soleh sama dengan dakwah. Syukron Ustadz. Ya, dakwah itu memang bagian dari amal soleh. Ya, jadi dakwah itu bagian dari amal soleh. Nah, dakwah itu sendiri jangan dibayangkan sesuatu yang menakutkan. Karena dakwah itu kan mengajak. Ya, dakwah itu mengajak. Nah, mengajak itu tidak hanya sekedar membutuhkan ajakan. Makanya kan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun kata Allah. Jadi, apakah kamu mengajak orang lain ya melakukan kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Berarti apa? Antara kita ngajak dengan kita itu harus nyambung kan gitu. Ya. Dengan kata lain antara ucapan dengan perbuatan tadi itu nggak boleh oh yang penting kan kita ngajak, soal perbuatan nanti. Memang gini ya. Kadang-kadang kita itu muncul pikiran, waduh, saya mau ngajak orang lain, saya sendiri belum begini. Kan itu ada beban. Akhirnya kemudian kita nggak mau ngajak orang lain, nunggu kita. Nah ini sebenarnya kalau orang bilang itu kan ya ibaratnya seperti telur dengan ayam, ya mana yang lebih dulu kan gitu kan. Karena dua-duanya itu harus kita lakukan sebenarnya. Ya, kita itu dakwah itu kewajiban. Untuk menjalankan kewajiban itu nggak perlu menunggu kita itu baik dulu, baru kita menjalankan kewajiban tadi. Ya, nah kenapa? Karena kalau nunggu baik manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik. Nanti kalau begitu cara berpikirnya kita nggak jadi berdakwah karena alasannya kita belum baik-baik. Ya nunggu kita sampai baik, nggak jadi baik-baik, nanti akhirnya kewajiban ini nggak kita kerjakan. Oleh karena itu, ya kewajiban ini kita jalankan. Nah pada saat yang sama, supaya orang percaya dengan dakwah kita, berarti kan kita juga harus berikhtiar menjadi baik. Dan harus kita pahamkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu, ya tentu itu karena Allah. Yang kedua, kita ini juga ingin istilahnya itu punya integritas ketika berdakwah, ya kan? Integritas itu apa? Ketika kita menyampaikan itulah yang sebenarnya kita buktikan. Makanya sebenarnya mudah ketika kita berdakwah itu kalau punya integritas dari Rasulullah itu yang punya integritas saja ya ketika di hadapan orang Quraisy mereka melihat ini membahayakan kepentingan mereka ditolak. Apalagi dakwanya itu dianggap membahayakan kepentingan mereka terus yang menyiapkan dakwah nggak punya integritas lebih payah lagi ya gitu. Lebih susah lagi. Bareng-bareng aja. Karena itu di sini ada dua hal tadi. Ya. Jadi ada istilahnya itu dakwah bil lisan, berarti kita menyerukan. Yang kedua itu dakwah bil hal, artinya dengan amal kita.
Itu amal kita. Integritas tadi itu bilhal. Jadi ketika kita mengajak orang lain, ya kita harus memperbaiki diri kita. Bahwa diri kita ini tidak sempurna, ya. Karena itu ketika kita berdakwah kepada orang lain, itu bagian dari menjalankan kewajiban. Pada saat yang sama kita juga punya kewajiban yang lain untuk terus berbenah. Supaya apa? Amal kita ini tetap menjadi amal soleh. Nah, amal soleh itu kan tidak akan bisa istiqomah kalau nggak terus ada proses pembelajaran, terus ada proses perbaikan, terus ada proses ikhtiar menuju kebaikan. Nah, oleh karena itu dua hal tadi, dakwah itu sebagai seruan, dan yang satu amal tadi itu sebagai bukti integritas dalam diri kita tadi itu. Dua-duanya itu amal soleh sebenarnya. Dua-duanya itu amal soleh. Meski dengan konteks yang bisa berbeda, tapi juga bisa sama. Berbeda karena yang satu itu berupa ucapan, ya kan? Tapi ucapan itu juga bagian dari amal soleh. Yang ngajak orang lain melakukan amal soleh itu amal soleh. Nah, tapi ada kalanya orang itu nggak bisa ngomong gitu, tapi dia bisa melakukan amal soleh dalam bentuk perbuatan. Itu kalau dia tujuannya itu untuk dakwah, mempengaruhi orang lain, mengajak orang, itu juga bagian dari dakwah sebenarnya. Ya kan? Nah, maka dalam hal ini dakwah itu pada dasarnya membutuhkan ya dua hal tadi itu nggak bisa dipisah antara bil lisannya dengan bil halnya tadi nggak bisa dipisah. Ya kan orang itu kan mau mengkonfirmasikan gitu. Makanya ayatnya tadi kan mengatakan atamuruna nasa bil birri, apakah kamu mengajak orang lain melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Ya. Kemudian kamu melupakan dirimu. Berarti kan di sini ada dua kan? Ada perintah mengajak itu berarti bil lisan. Kemudian yang kedua itu tanson anfusakum. Nah, itu konteksnya dengan amal tadi, bil halnya itu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Ya. Ini yang harus kita jaga. Nah, karena itu ya ikhtiar kita ya dengan kita dakwah. Nah, sebenarnya begini. Justru karena ada kesadaran untuk dakwah itulah maka itu bagian dari penjagaan. Ya, bagian dari kita menjaga. Coba misalnya, apa yang bisa membuat Bapak Ibu bisa istiqomah? Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu terus kita mau melakukan sesuatu yang berbeda, kita ingat iya ya. Tadi kan saya ngajak orang lain. Masa saya begini? Nah, jadi ini itu juga bagian dari upaya kita untuk menjadikan diri kita istiqomah di dalam ketaatan. Kalau orang itu tidak ada visi misi dakwah, ya dia nggak akan mikir begitu. Dan ingat setan itu kan jaringnya macam-macam ya, banyak sekali. Nggak bisa lewat sini, nanti lewat sini, nggak bisa lewat sini, ya. Sampai kita yang sudah melakukan amal soleh saja, setan masih masuk dengan menumbuhkan kebanggaan ya, pada dirinya. Ini loh, ya sudah melakukan amal, sudah ini, sudah itu, macam-macam. Nah itu pintu masuknya setan, yang kemudian menjadikan setan itu akhirnya berhasil masuk di dalam hati kita, kemudian bisa membelokkan kita. Itu makanya para sahabat itu masya Allah ya, meskipun mereka ini kalau kita baca kehidupan para sahabat itu, kalau kita lihat ya, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu, sahabat itu bukan hanya mendapatkan, jadi kalau kisah Abu Hurairah, Bilal ya maaf, Bilal itu kan dalam satu riwayat sandalnya itu, suara sandalnya itu kan sudah didengarkan oleh Nabi di dalam surga. Itu kan kisah tentang sandalnya Bilal. Logikanya apa? Masa sandalnya masuk surga, orangnya nggak masuk? Yang pakai sandalnya siapa? Ya kan? Nah, terus lihat apa yang dilakukan Bilal ketika Bilal mendapatkan kabar gembira yang begitu luar biasa. Yang kedua, coba lihat kisah misalnya Ja'far dan kisah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi, dulunya budak. Ya, dulunya budak. Dia
dibebaskan oleh ayahnya, dia nggak mau. Ayahnya datang, ya, untuk membebaskan Zaid bin Harisah ini, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia lebih memilih menjadi budaknya Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah adalah suaminya Rasul, ya istrinya Rasul. Sampai kemudian akhirnya Zaid bin Harisah ini diberikan oleh Khadijah kepada Nabi, oleh Nabi kemudian dimerdekakan, bukan hanya dimerdekakan, lalu diangkat jadi anak angkat Nabi. Sebelum ada larangan mengangkat anak. Lalu kemudian namanya dinisbatkan kepada Nabi, sehingga namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Yang ingin saya ceritakan bukan di situ. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu dipertemukan dengan wanita cantik sekali di dalam surga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa wanita cantik? Dia adalah istrinya Zaid bin Harisah. Masya Allah. Zaid bin Harisah siapa? Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya Nabi. Kata Rasulullah, aku akan ceritakan pada Zaid. Coba bayangkan. Apa yang terjadi setelah itu peristiwa di Mekah? Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini wanita terhormat. Dan Rasulullah SAW yang menikahkan mereka, meskipun Zainab binti Jahash ini nggak suka dengan Zaid bin Harisah. Coba bayangkan bagaimana budak dinikahkan dengan wanita bangsawan. Anjlok kan? Nggak mau itu. Tapi itu pelajaran yang Rasulullah ingin berikan. Sampai kemudian akhirnya apa? Allah ya kemudian turunkan. Jadi setelah peristiwa itu lalu mereka bercerai. Allah nikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahash setelah itu. Jadi banyak pelajaran menarik. Nah kisah ini kemudian berlanjut sampai kemudian Zaid bin Harisah itu mati syahid pada saat perang. Ya, nah, keimanan mereka begitu luar biasa. Coba lihat bagaimana kisah Ja'far yang kemudian diberikan gelar At-Tayyar, ya, tangannya yang putus dua itu kemudian diganti dengan sayap. Apa yang mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan gambaran-gambaran begitu luar biasa tadi, dan kemudian apa mereka lakukan? Istiqomah di dalam amal tadi sampai akhir hayat mereka. Padahal mereka itu sudah ditunjukkan tuh surganya, bahkan bidadarinya, ya kan? Coba kalau kita. Nah itu contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini penting keistiqomahan itu, ya. Jadi ketika orang itu berdakwah tadi dalam melakukan amal soleh itu bagaimana supaya kita bisa istiqomah tadi? Sahabat-sahabat itu kayak begitu. Itu, ya. Mereka itu meskipun sudah dijamin surga, mereka sudah ditunjukkan surganya, bahkan sudah dapat bidadarinya itu dalam cerita Zaid bin Harisah tadi, tapi Masya Allah. Mereka ingin memastikan justru sampai akhir hayat mereka bahwa apa yang dijanjikan Nabi tadi itu dia lepas dari genggaman. Nah, itu yang luar biasa. Ya kan? Nah, jadi makanya di sini penting. Nah, dakwah ini adalah salah satu cara kita bagaimana supaya kita ini ya dengan kita dakwah itu juga membuat kita istiqomah. Ya. Dan itu kemuliaan tersendiri. Kalau Bapak Ibu bisa istiqomah belajar, bisa istiqomah berdakwah, bisa istiqomah seperti ini. Sampai ya, mungkin nggak membayangkan ya gimana caranya ya kita bisa belajar selama puluhan tahun. Nggak ngebayang. Tapi nanti setelah Bapak Ibu jalani hidup ya, baru kebayang iya ya. Ternyata itu memang kita butuhkan. Bagaimana dulu para sahabat. Ya kan? Istiqomah itu kan harus dijaga. Nah, dakwah ini salah satunya cara bagaimana kita menjaga agar kita senantiasa di istiqomah. Gitu ya. Jadi amal soleh tadi, ya, baik itu dalam konteks apa istilahnya tadi itu dakwah lisan, ya, yang kedua itu hal tadi itu dua-duanya penting. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah sudah difahami ya Pak Endri.
tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah kita masuk ke... Masih ada di chat, Pak Dino. Masih ada ya? Di chat coba. Oh iya ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan. Ya, jadi terkait dengan Viral ya. terkait dengan ya kasusnya Oki mungkin ya. Iya, iya. Jadi Saya bacakan. Ini pertanyaannya, mungkin yang lain masih belum bisa karena satu hal. Ada yang viral baru-baru ini dalam berdakwah karena sesuatu hal yang kontra sama ustazah ini. Banyak yang mempertanyakan ilmunya dan lain-lain. Padahal dakwah kan kita menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, bagaimana kita-kita yang bukan punya ilmu luas atau kita ini bukan LC atau titel-titel yang bagus, kita-kita ini hanya otodidak. Kan jadi ngeri juga nih, Ustadz, kalau kita dibegitukan. Mohon penguatan dan pencerahannya, Ustadz. Syukron. ya pertama prinsipnya itu dakwah itu menyampaikan apa yang kita tahu. Ya kan? Kita tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita tidak tahu. Ya kan? Kalau nggak tahu ya jangan memaksakan diri. Nah, itu jadi problem kan. Yang jadi problem kan di situ. Jadi bukan dakwahnya sebenarnya, yaitu menjawab sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau tidak tahu ya seperti para ulama di masa lalu, sampaikan saja. Ana la adri, saya tidak tahu, selesai. Imam Malik saja ditanya begitu, enteng aja gitu. Jadi kalau orang ikhlas itu ditanya nggak tahu, bilang aja nggak tahu, selesai. Setelah itu orang mau bilang, oh ulama ditanya kok nggak tahu, ulama apa, urusan dia sama Allah. Ya kan? Nah, jadi karena itu sebenarnya tadi simpel saja. Jadi sampaikan apa yang tahu, yang tidak tahu ya kita nggak ada kewajiban untuk menyampaikan. Malah kita justru takalluf nanti, selain memaksakan diri kalau nggak tahu, malah kemudian bisa keliru kan. Nah, mengenai kasus yang tadi yang kemarin viral ya, itu terkait dengan KDRT dan sebagainya itu, ya sebenarnya begini, kalau di Indonesia ini problemnya, kita jangan menilai istilahnya itu serangan. Ketika orang itu dibully, diserang macam-macam, kemudian akhirnya dia dianggap seolah-olah bersalah, nanti dulu. Ya. Sekarang pertanyaannya begini, boleh tidak misalnya seorang suami memukul istrinya? Itu pertanyaannya. Kalau di dalam Al-Quran membolehkan, tapi ada caranya. Ya, makanya kemudian ada istilah dorban, ya, ghairu mubarrih, jadi pukulan yang tidak membekas. Boleh seorang suami. Jadi kan misalnya suami itu menasihati, ya, dinasihati tidak mempan. Kemudian ketika dinasihati tidak mempan, bagaimana kalau dinasihati mempan? Boleh tidak dia melakukan tindakan dalam bentuk memukul tadi? Boleh secara hukum syarat, tapi dengan catatan tidak membekas. Nah, tidak membekas itu ada objeknya juga, tidak boleh bagian depan, tidak boleh mukanya. Tidak boleh. Nah, kalau dalam kisah tadi itu memang salah. Kisahnya kan ditampar. Tampar bagian muka, itu yang memang salah. Salah ilustrasinya sebenarnya. Ya kan? Jadi sehingga seolah-olah membenarkan. Nah, jadi kalau misalnya alasan itu takdib itu berarti suami mendidik, itu boleh. Bagian belakang, ya. Bagian belakang itu kalau menurut teori kesehatan itu kan bisa ya mohon maaf ya, misalnya pantatnya gitu ya, bokong itu kan kalau punggung itu di sini ya, kalau punggung itu karena ada banyak saraf di belakang, yang paling aman itu sebenarnya di pantat sebenarnya.
Tapi itu pun tidak boleh sampai membekas. Gitu. Ya. Karena tujuannya kan bukan menyiksa. Tujuannya kan mendidik. Nah, itu yang harus dicatat. Gitu. Jadi itu memukul itu bagian dari tahapan pendidikan, edukasi kepada istri sebenarnya. Tapi kalau visinya sudah visi menyiksa, itu lain. Misinya sudah misi menyiksa, itu lain. Itu makanya sebenarnya nggak nyambung antara KDRT dengan takdib tadi, itu nggak nyambung. KDRT itu memang betul-betul menyiksa. Tapi kalau Islam kepada memberikan laki-laki kepada istri untuk memukul, dari takdib untuk mendidik. Mendidik itu kan bukan menyiksa. Gitu loh. Mendidik itu bukan menyiksa, beda. Oleh karena itu tujuannya memang bukan untuk menyakiti dalam tanda secara fisik. Apalagi sampai ditendang, dipukuli, ya. Jadi sebenarnya ceritanya kan ini ceramah begini, ya kan? Itu sudah ilustrasinya sudah salah tuh. Ditambah dengan ceritanya Mama Dede, ya kan? Mama Dede ceritanya gitu. Kalau istri dipukuli, ya mesti aja kalau dipukuli. Itu bukan begitu ajaran Islam, kan? Memang juga nggak boleh, ya kan? Jadi ini sama-sama cerita yang nggak nyambung ini. Yang satu ceritanya begini, yang satu ceritanya ini sama-sama nggak nyambung. Padahal Islam nggak begitu. Di dalam Al-Quran itu ada, tapi nggak begitu. Nah ini makanya penting dijelaskan. Sehingga nggak salah. Ya kan kalau jawabannya kalau ada istri digebuk, ditendang, terus diam saja, ya salah. Ya mesti aja. Memang Islam itu, ya, dan suami yang begitu juga nggak baik. Makanya Rasulullah kan mengatakan, khiyarukum itu laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya. Adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya. Makanya laki-laki yang baik pada istrinya itu bagaimana? Ya laki-laki yang penuh kasih sayang, ya kan? Kemudian laki-laki yang istilahnya itu, kalau yang laki-laki yang terbaik ini kan bukan tukang pukul, ya kan? Nah, kebayang itu kalau suaminya tukang pukul, ya, dikit-dikit plak, ya, itu bukan takdib namanya. Karena itu kasus KDRT itu munculnya bukan karena, nah ini loh yang kacaunya ini ya, undang-undangnya itu masalahnya nggak membedakan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan suami memukul untuk mendidik, itu nggak dibedakan. Kapan yang disebut dengan mendidik, kapan yang disebut kekerasan dalam rumah tangga? Enggak, ya. Jadi kalau orang itu mendidik itu kan tujuannya bukan untuk menyakiti, baik itu secara fisik maupun psikologis, bukan untuk menyakiti. Gitu. Karena ayatnya itu begitu, perintahnya itu. Jadi kalau mereka itu masih suka, ya amsikuhunna bima'rufin, pegang baik-baik, ya. Amsikuhunna itu berarti suami diperintahkan untuk menggenggam ikatan pernikahan dengan baik. Kalau sudah nggak suka, awsarrihuhunna bi ihsan, ya kan? Dilepaskan dengan baik-baik. Jadi nggak ada kekerasan di situ, ya kan? Nah, jadi ini catatan penting ya. Makanya penting begini ya. Di tengah situasi umat Islam yang nggak paham bagaimana gambaran rumah tangga yang benar, hubungan suami istri yang benar dalam Islam, tiba-tiba muncul penjelasan yang kalau orang Jawa bilang itu ting blasur. Yang ini penjelasannya nggak pas, yang ini juga nggak pas, terus karena ini kan di sosmed kan diadu nih. Kamu dukung Mama Dede apa dukung ini, kan begitu jadinya. Nah, sehingga nggak ada pilihan lain seolah-olah begitu. Akhirnya terus yang disalahkan apa? Syariatnya. Padahal syariatnya nggak begitu. Terus undang-undangnya juga undang-undangnya kacau kayak begitu tadi. Sehingga seolah-olah ini pokoknya apa saja yang masuk pukulan itu dianggap KDRT. Padahal kan di situ mesti harus dibedakan. Paham ya Bu ya? Nah, jadi di sini pentingnya kita belajar Islam, ya, supaya gambaran Islam yang utuh, ya, gambaran Islam yang benar, yang jernih, yang murni tadi itu kita dapatkan dengan baik. Ya, makanya
Umar bin Khattab itu mengatakan begini, tafaqahu qabla an tasudu. Nah, seringkali saya sampaikan kalau dalam tausiah nikah itu tafaqahu qabla an tazawwaju. Jadi kamu itu harus belajar fikih sebelum kamu memimpin. Kamu itu harus menjadi ahli fikih sebelum kamu menikah. Nah, itu penting. Ya, banyak orang menikah nggak ngerti fikih, hancur rumah tangga. Ya kan? Karena itu sebenarnya sudah diatur detail di dalam Islam. Ya, sudah diatur detail dalam Islam. Suami itu kalau menguasai fikih dengan mendalam, dia tahu, ya, kemudian hatinya bersih, insya Allah, rumah tangganya itu akan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dia nggak ngerti hukumnya, ya nggak tahu hak dan kewajibannya, nggak tahu bagaimana cara mendidik istrinya, ya istri juga begitu nggak tahu bagaimana memperlakukan suaminya, ya itu yang jadi masalah, ya kan? Termasuk filosofi rumah tangga macam-macam tadi, ya. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kan filosofi membangun rumah tangga itu kan untuk menciptakan sakinah, ya kan? Litaskunu, ya. Jadi Al-Quran mengatakan dalam surat Ar-Rum itu, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, ini nanti penting kontennya apa? Dengan lahirnya anak-anak yang stabil emosinya. Makanya keluarganya harus sakinah. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu berarti suaminya, istrinya itu sukun, tenang, anteng, damai, tentrem, itu namanya sakinah. Ya. Nah, ketika rumah tangga itu sakinah tadi, nah disitulah nanti ada mawaddah warahmah, ada cinta, ada kasih. Tapi mawaddah warahmah ini kan dinamis. Makanya Al-Quran mengatakan wajah ala bainakum mawaddatan warahmah, itu dinamis. Ya kan? Nah, karena ini dinamis, maka ini harus dirawat. Ya, nggak bisa. Makanya jangan membayangkan ketika orang itu dulu kan kita waktu masih ya belum menikah itu senang-senangnya, begitu udah menikah kok bosen. Nah, itu gimana caranya merawat mawaddah warahmah tadi? Yaitu ada ilmu. Ya, supaya mawaddah warahmah itu terus sampai itu. Nah, nanti kalau mawaddah warahmah tercipta, sakinah tercipta, anak-anak yang lahir dari situ itu juga akan tumbuh. Pribadinya menjadi pribadi yang kuat, emosinya stabil, EQ-nya berkembang, ya, begitu. Nah, tapi kan ini sesuatu yang tidak simultan, terus begitu. Nah, maka di situ nanti kita belajar, ya kan? Bagaimana kehidupan Nabi yang pernah kita ceritakan rumah tangganya, bagaimana kehidupan para sahabat. Nah, termasuk filosofi rumah tangga di dalam Islam itu adalah kehidupan dua sahabat. Ya, bukan majikan bawahan. Makanya suami istri itu hubungan istilahnya itu equal gitu. Jadi hubungan yang setara. Makanya disebut hayatus suhbah. Nah, kalau mereka itu menjadi dua sahabat, masa iya suami sanggup untuk menyakiti istrinya? Atau sebaliknya istri sanggup menyakiti suaminya? Nggak bisa. Nah, kalau filosofinya begitu kan lain nanti. Ya, terus ini dirawat, dijaga. Begitu. Ya, mau punya anak, kalau nggak punya anak memang susah. Nggak ada urusan, mau punya anak, nggak punya anak. Ya. Nah, jadi itu. Maka kemudian Islam menciptakan mekanisme bagaimana supaya rumah tangga tadi itu ya suaminya menjadi qawwam macam-macam. Nah, jadi ini semua ada gambaran yang masya Allah ya. Jadi kalau kita menggambarkan bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga dalam Islam itu nanti ya semuanya pengen ya. Jadi makanya penting di sini kita memahami dengan utuh ajaran Islam tadi. Ya, kalau penjelasannya cuma sepotong-sepotong kayak di cerita video yang viral tadi itu ya, ini muncul begini, lawan begini, ya udah selesai, nggak akan ketemu.
Akhirnya umatnya juga bingung, ini yang benar, ini mana ini yang benar, ya kan? Ya, dua-duanya nggak utuh gambarannya. Terus setelah itu ditanggapi, ya kan? Nah, setelah itu ditanggapi. Nah, kalau tanggapannya itu sifatnya defensif, karena takut nanti Islam itu dianggap melegalkan kekerasan, kan kacau juga nanti. Nggak selesai. Akhirnya kemana-mana masalah. Padahal kan mestinya harus didudukkan. Ini loh Islam kayak begini. Rumah tangga dalam Islam itu begini. Jadi kasus begini itu harusnya diselesaikan dengan cara begini. Begitu. Nah, itu nanti baru tergambar bagaimana gambaran Islam, ya, bagaimana Islam itu mengatur kehidupan keluarga. Sehingga sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya, Bu ya. Pak Andri. Ya, baik. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan dari Ibu Yanti, Bu Yanti, yang di chat. Jadi tidak perlu minder untuk menyampaikan dakwah. Yang penting kita kuasai materi dakwahnya, dan memang insya Allah tidak hanya bil lisan tapi juga bil hal. Itu materi yang kita sampaikan, kita sudah upayakan juga menjadi sebuah kebiasaan yang kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah tidak ada celah untuk sebuah koreksi yang bisa menjadikan kita menjadi minder ataupun tidak percaya diri lagi untuk berdakwah selanjutnya. Ya, dari Ahwat tidak ada lagi di kolom chat. Di Ikhwan juga tidak ada yang raise hand. Itu ada Pak Ade. Masih ada Pak Ade itu, Pak Ade. Oh iya. Ini baru kita lihat. Silakan Pak Ade, mangga. Langsung di open kamera dan Akan saya nggak pakai kamera, Ustaz. Oh iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Ustaz Hendri dari Sukabumi tadi, Ustaz. Ini mungkin dinamika kami yang masih dalam tahapan belajar untuk bersama belajar berdakwah. Nah, dinamika yang ada itu, ada yang sebagian orang sudah bisa kita ajak, kita sudah belajar menyampaikan. Kemudian ada sebagian yang baru kita dekati untuk kita bersama-sama belajar. Nah, kadang-kala kami menemukan di pertengahan jalan, ya perasaan kami sih, pikir kami itu, ini orang kok nggak diajak, kok nggak mau-mau, nggak nyambung-nyambung, segala macam. Di satu sisi, ini ada orang-orang yang memang baru kita ajak, baru mau berkumpul dengan kita. Nah, batasan-batasan mana sehingga mungkin bahasa sederhananya, orang yang nggak nyambung-nyambung, istilahnya nggak connect-connect itu, oke lah kita tinggalkan. Kemudian kita lebih konsentrasi kepada orang-orang yang memang baru kita ajak. Nah, itu satu tanyanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertama intinya jangan sampai kita itu istilahnya menghalangi atau kikir ya, kepada orang lain yang ya kita juga berharap melalui tangan kita itu Allah memberikan hidayah. Jadi coba bayangkan kalau kita tidak berdakwah kepada orang itu, kemungkinan dia mendapatkan hidayah tentu akan terhalang. Atau karena kekikiran kita. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita miliki. Jadi kita itu berpikir pokoknya sudah kita sampaikan saja. Dia nanti menerima atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Urusan Allah yang nanti akan memberikan petunjuk kepada dia.
Jadi kalau kita berpikirnya begitu, ya berarti kita istilahnya sapu jagat jurusnya. Sapu jagat itu berarti ya sudah, siapa saja kita dakwahi. Tanpa melihat kira-kira dia nanti menerima atau tidak, kira-kira dia ini kok ibaratnya itu apa namanya keras kepala ya. Udah lama ketemu sekian tahun masih aja ya nggak apa-apa. Tiap ketemu kita dakwahi. Bahwa mungkin dia sulit sehingga katakanlah tidak menjadi prioritas kita, ya itu soal lain. Tapi jangan sampai kita istilahnya itu kikir dengan kebaikan yang orang itu kita juga nggak tahu kapan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ada satu kisah ya Pak ya. Ini kisah menarik. Ya. Ada seorang anak muda. Jadi anak muda ini kisah real, kisah nyata dalam kehidupan dakwah saya. Jadi anak muda ini dia mendakwahi seorang ulama. Ya. Nah, kalau ulama itu kan ibaratnya sudah ilmunya banyak dan mungkin dia juga sudah punya pengalaman dakwah sendiri, ya kan? Masih didakwahi. Nah, ketika dia diberi misalnya buletin, diberi majalah, diberi tabloid macam-macam, ujungnya dia merasa kok, nah jadi kan apalagi orang senior ya, dia merasa emangnya lu siapa kan begitu kira-kira gitu. Gue siapa, lu siapa gitu kira. Tapi anak ini tidak pernah berhenti. Sampai suatu ketika orang ini saking marahnya dia sampai cuma kan karena dia ulama. Tidak mungkin dong dia itu marah lalu kemudian dia maki-maki. Dia cuma bilang ke istrinya, kalau nanti anak itu datang ke sini bilang aja nggak ada. Jadi tapi anak muda ini tetap aja dia datang ke situ, nyampaikan buletinnya, nyampaikan majalahnya, nyampaikan tabloidnya terus. Akhirnya Allah memberikan apa namanya hidayah kepada orang ini. Jadi berupa bisikan di dalam hatinya. Apa itu? Orang ini kemudian bertanya, apa yang membuat anak muda ini begitu gigih? Sehingga dia terus mendatangi saya. Sehingga dia terus menyampaikan buletinnya, apa namanya majalahnya, tabloidnya terus. Akhirnya orang ini yang luluh. Dan terjadilah pertemuan itu. Lalu kemudian di situ terjadi dialog. Apa yang membuat dia begitu luar biasa gigih? Dia cerita akhirnya tentang apa yang dia emban, apa yang dia. Dia kemudian bercerita tentang bagaimana dia dibentuk keyakinannya, visi hidupnya, tujuan hidupnya, apa yang harus dia lakukan. Sampai kemudian akhirnya ulama itu mendukung dakwah. Padahal sebenarnya dari awal itu cuma itu aja yang dibutuhkan anak muda nih. Supaya ulama tadi mau mendengar, bisa mendukung, udah selesai. Ya kan? Kalau bicara ilmu kan dia sudah punya banyak ilmu sebenarnya. Tapi untuk sampai kepada tahapan itu ternyata butuh perjuangan panjang. Coba bayangkan ya. Kalau seandainya anak muda tadi itu tidak gigih, kira-kira terbuka enggak? Atau misalnya ketika dia bilang pada istrinya tadi, tolong nanti kalau anak itu datang ke sini bilang aja nggak ada. Terus anak itu pergi dan dia tidak meninggalkan sesuatu, mungkin itu tidak akan menjadi titik balik bagi ulama. Tapi justru ketika anak muda itu terus saja seperti itu, justru itu menjadi titik balik bagi ulama tadi, dan kemudian akhirnya beliau mulai membuka diri. Nah ini contoh. Nah ini ada dalam kehidupan nyata kita.
bukan apa namanya cerita khayalan, bukan fiksi, enggak. Ini nyata. Dan itulah manusia. Nah, oleh karena itu, nasihat pertama yang ingin saya sampaikan, intinya adalah jangan pernah kita menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Sampaikan saja, ya, kalau ada kesempatan. Jangan pernah kikir kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah pada mereka. Soal cepat atau lambat, soal apa namanya keras kepala atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, yang penting tugas kita ya sudah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan prioritas. Nah, ini soal lain. Ya kan? Kalau kita melakukan dakwah dengan prioritas, ya tentu ada prioritas-prioritas yang kita ingin lakukan. Ya. Rasulullah sendiri punya prioritas. Kenapa yang pertama kali diajak Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu yang paling gampang. Kenapa Abu Bakar paling gampang? Karena Abu Bakar itu dasarnya sudah percaya kepada Nabi. Yang kedua, Abu Bakar itu temannya banyak. Sehingga melalui tangan Abu Bakar itu akhirnya banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain masuk Islam. Coba kalau misalnya yang diajak itu Umar. Umar susah. Ya kan? Nunggu proses. Yang kedua, Umar itu juga temannya tidak sebanyak Abu Bakar. Karena Umar itu orangnya kasar. Nah, ini kan bicara prioritas berarti. Ya kan? Nah, jadi dua sisi itu dilakukan semuanya. Sampai kemudian akhirnya Allah mendatangkan. Gitu, Pak. Jadi intinya sudah jalan saja apa menjadi kewajiban kita, ya. Lalu nanti Allah yang akan membimbing, mengarah, menata dakwah kita. Jadi prinsipnya itu, ya, hasil urusan Allah. Ya, Pak ya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Atas penjelasannya. Sepertinya saya kenal dengan beliau, jadi kangen. Dengan Ustaz Muhyiddin. Syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah, waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Rasanya tidak mungkin kita lanjutkan ke alinea berikut. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan terkait dengan dakwah di pasar, dakwah di tengah perjalanan, dakwah dengan berjalan kaki, dakwah di tengah peperangan. Untuk itu, monggo Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan doa untuk kajian kita pekan ini. Ya, baik, kita baca surat Al-Fatihah untuk sekali lagi mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita yang juga